Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem pencernaan dan gizi. Presentasi ini dibuat oleh saya sendiri, Israk Yumna Asifa, dengan NIM 14014211186, dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Sri Sulistiorini MPD, untuk memenuhi tugas pada mata kuliah konsep dasar IPA. Nah, karena di sini kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan suatu saluran jalan makanan atau nutrisi dari jalan masuk sampai dengan keluaran yang terdiri atas berbagai macam organ dari rongga mulut sampai dengan anus untuk mengunyah, menelan, mencerna, mengabsorpsi, serta mengeliminasi makanan sehingga menjadi salah satu komponen vital dalam menunjang kehidupan. Kemudian, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan, kita akan membahas alat-alat pencernaan pada manusia. Yang pertama ada saluran pencernaan manusia. Saluran pencernaan manusia merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan, pengunyahan, penelanan, dan pencampuran dengan enzim zat cair yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Saluran pencernaan makanan pada manusia terdiri dari yang pertama ada mulut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu proses pencernaan, yaitu yang pertama ada gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Keadaan ini memungkinkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan lebih cepat dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu ada lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, serta asam. Kemudian yang kedua yaitu ada kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung, sehingga pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Kemudian yang ketiga yaitu ada lambung. Lambung disebut juga dengan ventriculus, merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Dinding lambung merupakan sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Selain menghasilkan enzim pencernaan, dinding lambung juga menghasilkan hormon gastrin yang berfungsi untuk pengeluaran getah lambung. Kemudian yang keempat yaitu ada usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim pencernaan. Kemudian yang kelima yaitu ada usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu ada anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh sebelum dibuang lewat anus. Feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dari penutupan anus. Kemudian, setelah membahas mengenai saluran pencernaan, pada alat-alat pencernaan manusia juga terdapat adanya kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan berperan untuk menghasilkan berbagai enzim pencernaan. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan ini dibutuhkan untuk membantu proses pencernaan makanan. Kelenjar pencernaan terdiri atas yang pertama yaitu ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah ialah kelenjar pencernaan yang pertama kali mencerna makanan ketika makanan masuk ke dalam mulut. Kelenjar ludah menghasilkan enzim petialin yang berguna untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Kemudian yang kedua yaitu ada kelenjar lambung. Kelenjar lambung ialah kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim asam klorida untuk membunuh kuman penyakit dan bakteri yang masuk bersama makanan.
Kemudian ada renin untuk mengendapkan protein susu pada air susu yang hanya terdapat pada ASI, dan ada enzim pepsin untuk mengubah protein menjadi pepton. Enzim pada lambung dihasilkan oleh dinding lambung. Kemudian selanjutnya ada kelenjar hati. Kelenjar hati ialah kelenjar pencernaan yang terletak pada rongga perut sebelah kanan. Kelenjar hati ialah kelenjar pencernaan terbesar pada manusia yang berwarna merah kecoklatan. Pada bagian depan hati terdapat kantung empedu yang berguna untuk menampung cairan empedu sebelum disalurkan untuk mencerna makanan. Cairan empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak, yaitu mengubah ukuran lemak menjadi partikel-partikel yang lebih kecil agar lebih mudah diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Kemudian, selanjutnya ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ialah kelenjar pencernaan yang terletak di dalam rongga perut dekat lambung dan usus halus. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang disalurkan ke dalam usus. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas dipengaruhi oleh hormon sekretin yang diproduksi oleh usus 12 jari. Enzim yang dihasilkan yaitu ada amilase untuk mengubah amilo menjadi glukosa, lipase untuk mengubah lemak menjadi asam lemak, dan mengubah lemak menjadi gliserol, serta tripsin untuk mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu ada kelenjar usus. Pada manusia dibedakan menjadi usus 12 jari dan usus halus. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Selanjutnya, empedu dialirkan melalui saluran empedu ke usus halus. Nah, kemudian setelah mengetahui alat-alat pada sistem pencernaan manusia, bagaimana sih proses-proses pencernaan pada manusia? Proses pencernaan pada manusia dapat dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama ada proses pencernaan secara mekanik, yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Pada manusia, umumnya proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi dengan dibantu lidah dan dihaluskan lagi di lambung. Kemudian ada proses pencernaan secara kimiawi, yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Nah, selanjutnya bagaimana sih tahapan proses pencernaan pada manusia? Di sini kita akan membahas ada 8 tahapan. Yang pertama yaitu ada ingesti, merupakan proses masuknya makanan dan cairan dari lingkungan ke dalam tubuh melalui proses menelan, melalui koordinasi gerakan mengunyah. Kemudian ada mastikasi, merupakan proses mengunyah makanan oleh gigi. Kemudian selanjutnya ada peristaltis. Peristaltis merupakan gelombang kontraksi otot polos involuntir yang menggerakkan makanan sehingga tertelan melalui saluran makanan. Kemudian selanjutnya ada digesti. Digesti merupakan rangkaian kegiatan fisik dan kimia pada makanan yang dibawa ke dalam lambung dan usus halus. Organ pencernaan yang berperan pada proses digesti diantaranya adalah mulut, kerongkongan, usus halus, dan kolon. Kemudian yang kelima yaitu ada absorpsi. Absorpsi merupakan proses penyerapan nutrien oleh usus melalui saluran darah dan getah bening menuju ke hepar. Kemudian selanjutnya ada metabolisme. Merupakan proses akhir penggunaan makanan dalam tubuh, meliputi semua perubahan kimia yang dialami zat makanan sejak diserap oleh tubuh sebagai sampah. Kemudian selanjutnya ada egesti, merupakan proses eliminasi zat sisa yang tidak dicerna dan bakteri dalam bentuk feses. Kemudian yang terakhir ada ekskresi, merupakan pembuangan zat-zat metabolisme dalam tubuh melalui anus. Nah, dengan adanya sistem pencernaan pada manusia, tidak menutup untuk adanya gangguan sistem pencernaan pada manusia. Gangguan yang pertama yaitu ada MAH. MAH merupakan gangguan pada sistem pencernaan yang sering kita dengar, yaitu penyakit MAH, gejala penyakitnya berupa rasa nyeri dan panas pada lambung. Kemudian yang kedua yaitu ada ambeien. Ambeien merupakan peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di lubang anus. Kemudian yang ketiga yaitu ada diare.
Terdapat infeksi pada kolon yang disebabkan oleh bakteri. Penderita diare ketika buang air besar, fesesnya encer. Apabila tidak segera dicegah, dapat menimbulkan dehidrasi. Kemudian selanjutnya ada sembelit. Merupakan gangguan pencernaan di mana penderitanya mengalami sulit buang air besar karena fesesnya terlalu keras. Kemudian selanjutnya ada peritonitis. Merupakan infeksi pada rongga perut. Kemudian selanjutnya ada radang usus buntu. Merupakan peradangan pada bagian usus besar yang kita kenal sebagai appendix atau usus buntu atau umbai cacing. Nah, selain manusia, hewan juga memiliki sistem pencernaan. Yang pertama akan kita bahas yaitu sistem pencernaan hewan vertebrata. Yang pertama ada Pisces atau ikan. Sistem pencernaan Pisces meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan meliputi mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaannya adalah hati dan pankreas. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut. Dari rongga mulut, makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Dari kerongkongan, makanan didorong masuk ke lambung. Dari lambung, makanan masuk ke usus yang berupa pipa panjang berkelok-kelok dan sama besarnya. Usus bermuara pada anus. Kemudian yang kedua yaitu ada amfibi. Sistem pencernaan pada amfibi meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan meliputi mulut, rahang, esofagus, lambung, usus, usus tebal, serta ada anus. Sedangkan kelenjar pencernaannya adalah hati dan pankreas. Alat pencernaan makanan diawali oleh rongga mulut dan diakhiri oleh anus. Di dalam rongga mulut terdapat gigi. Gigi, veomerin pada langit-langit lidah, dan kelenjar ludah. Dari covum oris, makanan akan melalui faring. Esofagus yang menghasilkan sekresi alkalis dan mendorong makanan masuk ke dalam lambung yang berfungsi sebagai gudang pencernaan. Kemudian selanjutnya ada reptilia. Sistem pencernaan reptilia meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaannya adalah hati, kantong, dan pankreas. Reptil umumnya karnivora atau pemakan daging. Saluran pencernaan dimulai dari mulut. Dari esofagus, makanan masuk ke lambung, yang merupakan tempat penampungan makanan dan pencernaan makanan. Setelah diproses di lambung, selanjutnya masuk ke dalam usus yang terdiri dari usus halus dan usus tebal yang bermuara pada anus. Kemudian selanjutnya ada aves atau disebut juga burung. Sistem pencernaan pada burung meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Sistem pencernaan meliputi mulut, esofagus, crop atau tembolok, lambung, kelenjar, lambung otot, serta adanya usus halus, usus besar yang terdapat sepasang usus buntu di antara usus halus dan usus besar. Kemudian yang terakhir adalah bermuara pada anus. Kelenjar pencernaannya adalah hati, kantung empedu, dan pankreas. Makanan burung bervariasi berupa biji-bijian, hewan kecil, dan buah-buahan. Kemudian yang terakhir yaitu ada sistem pencernaan pada mamalia. Sistem pencernaan pada mamalia umumnya mirip dengan pencernaan manusia. Proses pencernaan dimulai dari rongga mulut dan berakhir di anus. Berdasarkan struktur anatominya, hewan mamalia dibedakan menjadi hewan ruminansia dan hewan non-ruminansia. Hewan ruminansia merupakan hewan yang memiliki 4 lambung. Di antaranya adalah rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Sistem pencernaan ini disebut juga dengan poligastrik, sedangkan ternak non-ruminansia hanya memiliki 1 lambung atau disebut dengan monogastrik. Semua pencernaan terjadi dalam usus buntu dan asam amino adalah hasil pencernaan yang diserap oleh tubuh.
Nah, kemudian selanjutnya ada sistem pencernaan hewan invertebrata. Terdiri dari yang pertama ada porifera. Sistem pencernaan porifera atau hewan berpori adalah intraseluler. Intraseluler merupakan pencernaan makanan yang terjadi di tingkat sel atau di dalam sel. Proses tersebut diawali dari masuknya air melalui pori-pori tubuh porifera. Selanjutnya air akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan plankton dan bakteri yang menjadi sumber makanannya. Kemudian selanjutnya ada Coelenterata atau hewan berongga. Saluran pencernaan pada hewan ini tidak sempurna, yaitu berupa rongga gastrovaskuler yang terletak di tengah tubuh dan berperan sebagai anus. Rongga tubuh berupa rongga gastrovaskuler yang berfungsi sebagai alat pencernaan dan sirkulasi makanan. Sistem pencernaan berlangsung secara ekstraseluler dan intraseluler. Makanannya antara lain berupa udang-udangan tingkat rendah dan larva insekta. Kemudian selanjutnya ada Platyhelminthes atau cacing pipih, disebut dengan sistem gastrovaskuler, di mana peredaran makanan tidak melalui darah tetapi oleh usus. Sistem pencernaan cacing pipih dimulai dari mulut, faring, dan dilanjutkan ke kerongkongan. Di belakang kerongkongan ini terdapat usus yang memiliki cabang ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu ada Nemathelminthes atau cacing gilik. Sistem pencernaan cacing ini telah lengkap, terdiri dari mulut, faring, usus, dan anus. Mulut terdapat pada ujung anterior, sedangkan anus terdapat pada ujung posterior. Beberapa jenis ada yang memiliki kait pada mulutnya. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada Annelida atau cacing gelang. Annelida telah memiliki sistem pencernaan yang lengkap, terdiri atas mulut, faring, kerongkongan, tembolok, lambung, usus halus, dan anus yang memanjang sesuai dengan sumbu tubuh. Kemudian selanjutnya ada sistem pencernaan pada moluska atau hewan lunak. Sistem pencernaan moluska lengkap, terdiri atas mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus, kecuali pada Pelysipoda. Di dalam rongga mulut moluska terdapat radula atau lidah parut. Radula terdiri atas tulang muda, yang di atasnya terdapat beberapa baris gigi gigitin yang ujungnya mengarah ke dalam. Kemudian selanjutnya ada Echinodermata atau hewan berkulit duri. Sistem pencernaannya lengkap, tetapi sederhana. Akan tetapi ada beberapa spesies yang tidak mempunyai anus. Selanjutnya, yang terakhir ada Arthropoda atau hewan berkuku-kuku. Saluran pencernaan arthropoda lengkap, yaitu terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Anus terdapat pada segmen posterior. Nah, selanjutnya, selain membahas mengenai sistem pencernaan, di sini kita akan membahas mengenai gizi. Apa sih yang dimaksud dengan gizi itu? Gizi adalah proses makhluk hidup menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, penyerapan, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat penyimpanan. Metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan. Kemudian, apa sih fungsi dari gizi itu? Yang pertama yaitu sumber energi atau tenaga. Kemudian yang kedua, menyokong pertumbuhan badan, yaitu penambahan sel baru pada sel yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, memelihara jaringan tubuh, mengganti yang rusak atau aus terpakai misal pada luka. Kemudian selanjutnya, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan dalam cairan tubuh, seperti keseimbangan air, asam, basa, dan mineral. Kemudian yang terakhir, berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit sebagai antioksidan dan antibodi lainnya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan fungsi tentang gizi, ada beberapa macam-macam zat gizi. Macam-macam zat gizi dapat dibedakan berdasarkan sumber, jumlah, serta fungsinya. Yang pertama yaitu ada dari berdasarkan sumbernya, yaitu ada nabati. Nabati adalah sumber zat gizi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada hewani, adalah zat gizi yang berasal dari hewan. Kemudian macam-macam zat gizi berdasarkan jumlahnya. Yang pertama yaitu ada zat gizi makro atau makronutrisi. Pengertian makronutrisi adalah zat gizi atau nutrisi yang diperlukan tubuh
dalam jumlah yang besar dengan satuan gram. Yang termasuk zat gizi makro atau makronutrisi adalah protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian yang kedua yaitu ada zat gizi mikro atau mikronutrisi. Merupakan zat gizi atau nutrisi yang diperlukan tubuh dalam skala yang kecil. Yang termasuk zat gizi mikro adalah air, vitamin, dan mineral. Kemudian berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sumber energi bagi tubuh. Maksud dari sumber energi bagi tubuh atau tenaga bagi tubuh digolongkan pada jenis zat gizi seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Kemudian yang kedua, pembangun dan penjaga tubuh. Maksudnya digolongkan pada jenis gizi seperti mineral, protein, vitamin, dan lemak. Kemudian yang terakhir yaitu ada pengatur kerja tubuh. Digolongkan pada jenis zat gizi seperti air, lemak, protein, dan mineral. Nah, ini adalah daftar rujukan yang saya gunakan untuk menyusun presentasi ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.